Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita akan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi, dengan bertumpu pada Tuhan, artinya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Percayalah jika Tuhan menjadi tempat tumpuan kita. Percayalah jika Tuhan menjadi tempat sandaran kita. Percayalah jika Tuhan menjadi tempat kita bergantung, maka Ia sanggup menanggung beban kita, tidak peduli seberapa besar atau beratnya masalah kita. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan? Pertama adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Di suatu malam saat kami sudah selesai beraktivitas harian, seperti biasa kami berkumpul di kamar gitu untuk ngobrol bersama, nonton TV bersama. Nah, sampai suatu ketika anak saya yang kedua yang bernama GG itu berada di depan cermin cukup lama, sampai papahnya berkata, "Kenapa, Dek?" Dan dia menjawab, "Nggak apa-apa, Pak," seperti itu. Oke, lalu masih berada di depan cermin dan papanya bertanya kembali, "Adik, kenapa?" Nah, saat itulah dia mulai menjawab dengan menangis sambil berkata, "Mataku kelilipan, Pak," gitu. "Kenapa kamu tidak bilang? Papa dan Mama pasti menolongmu agar matamu nyaman kembali." Lalu papanya bertanya, "Sejak kapan kamu kelilipan?" Dan dia menjawab, "Sejak pagi di sekolah." Padahal papahnya bekerja di tempat di mana anak saya bersekolah. Kalau dia bilang dari pagi, pasti matanya segera teratasi, tidak perlu merasa terganjal, sakit atau tidak nyaman selama seharian. Bahkan mungkin mengganggu aktivitasnya ya saat belajar ataupun bermain. Lalu saya bilang, "Sini Mama bantu ambil semutnya." Anak saya menjawab, "Jangan Ma, jangan ambil mataku Ma," sambil menangis. Dan saya berkata, "Ya enggak lah, yang diambil senyumutnya aja. Ayo sini tiduran, percaya sama Mama, Mama pasti akan mengambil semut yang ada di mata kamu." Beberapa kali dicoba dan akhirnya berhasil semut itu keluar dari mata anak saya dengan kondisi yang masih utuh seperti itu. Nah, demikian juga terhadap kita. Kadang-kadang kita suka lupa kalau ada Tuhan yang sanggup menolong kita di saat kita punya pergumulan atau permasalahan. Kadang kita suka lupa kalau Tuhan itu dapat diandalkan, karena kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mutiara Kehidupan berkata begini, "Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu." Sekali lagi, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Yang artinya kita tidak boleh percaya kepada Tuhan setengah-setengah, namun dengan sepenuh hati kita. Dengan begitu kita tidak bersandar pada pengertian, pengetahuan, atau pengalaman kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali yang menghalangi penyerahan kita kepada Tuhan adalah pemikiran kita sendiri yang bermacam-macam. Kita ketakutan, kita berpikir yang tidak-tidak kepada Tuhan. Bagaimana nanti cara Dia menolong akan hidup kita.
Percaya kepada Allah dengan segenap hati berarti pikiran, perasaan, dan perbuatan kita harus konsisten, berserah, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan menolong kita dengan pengertian kita sendiri, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan, melakukan 1% apa yang menjadi bagian kita dan 99% berserah kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Kenapa? Terkadang sebagai manusia kita ini tidak percaya pada kuasa Tuhan dan sering mengandalkan kekuatan sendiri. Saat masalah itu datang, manusia berusaha mengatasi semua persoalannya sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri. Dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, uang sesama atau relasi, justru terkadang membuat kita sering meremehkan Tuhan. Jika kita mendapatkan keberhasilan, menganggapnya itu karena usaha kita sendiri, padahal ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahkan ketika kita mengandalkan diri sendiri, namun kita tidak berhasil mencapai apa yang kita harapkan, maka kita akan mudah frustasi, goyah, menyalahkan diri sendiri, orang lain, keadaan sekitar, bahkan menyalahkan Tuhan. Berbeda ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berserah dan mengandalkan Tuhan, sehingga akan ada pertolongan dan penghiburan di dalam Tuhan, sehingga kita mampu bersyukur di dalam segala hal. Marilah kita terus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong setiap kita dan pasti memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan tentunya tidak muncul begitu saja. Kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan akan bertumbuh dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan memiliki waktu untuk berdoa, menyanyikan lagu-lagu rohani yang tentunya dapat menguatkan iman, membaca firman Tuhan, membaca renungan-renungan yang dapat membuat kita bertumbuh. Walaupun tidak dipungkiri ya, pekerjaan yang sibuk, tren sosial, banyaknya persoalan yang datang membuat kita sulit membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan itu kita bukan siapa-siapa. Kita sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan, dan kita semakin tahu hal apa yang baik dan yang tidak untuk kita lakukan. Serta ketika kita diperhadapkan dengan persoalan masalah hidup, kita tidak menyalahkan Tuhan, namun kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik dalam segala hal. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Hari ini kita diingatkan kembali agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa mengandalkan Tuhan adalah dengan 1. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. 2. Membangun hubungan dengan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.